warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan, dan tentunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas kita dalam konteks berkehidupan di muka bumi ini dan mendapatkan penerimaan terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari, di antara hikmah terbesar diciptakannya manusia adalah untuk membawa risalah mulia dalam rangka membangun, memakmurkan, dan menghadirkan harmoni berkehidupan di muka bumi ini. Seperti yang diviralkan oleh Al-Quran dengan turunnya surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30 yang berbunyi, Wa idzqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu atash'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari ayat tadi, seperti yang bisa saya sampaikan bahwa kata khalifah berakar dari kata khulafa yang diantara maknanya adalah yang saling menggantikan, yang saling meneruskan. Karena itu bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membimbing kita menyiapkan generasi-generasi terbaik yang akan menggantikan misi kita saat yang lain telah tiada dan diharapkan membawa kemakmuran. Untuk memenuhi hikmah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan manusia dengan berpasangan bahkan sejak menciptakan Adam alaihi wasallam dan ditempatkan beliau di tempat sementara, surga sementara yang diberikan di dalamnya pelatihan-pelatihan sempurna sebelum turun menjalani misi bumi. Maka diciptakanlah pasangannya yaitu Hawa alaihi wasallam. Demikian ketika kemudian misi mereka pun dimulai, ayah bunda kita, kakek nenek moyang kita pertama diturunkan ke bumi dan memulai misi kemanusiaannya, maka kelak setiap keturunan setiap generasi akan saling menggantikan dan meneruskan misi abadi itu dalam konteks kehidupan di bumi sampai selesai dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan yang dimaksudkan diharapkan mereka mampu menyebar di setiap tempat yang mampu dipijak di bumi di berbagai perbedaan-perbedaan generasi yang dengan itu mampu membangun harmoni dan memakmurkan bumi dengan spirit takwa tadi. Setiap generasi ada orangnya, ada keturunannya, ada yang bisa meneruskan risalah sampai kita berpulang setiap generasi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil misi ini bisa diemban dengan baik kalau kemudian tidak ada keturunan yang melanjutkan. Mustahil misi ini berlangsung sampai masa yang ditetapkan kalau manusianya menyalahi fitrah kehidupan yang telah Allah gariskan. Atas dasar hikmah inilah, maka nilai kemanusiaan kita mesti dijaga. Kita harus hormati apa yang telah Allah tetapkan. Kita mesti jaga apa yang telah Allah gariskan dari nilai-nilai kemanusiaan kita ini dengan cara yang adil. Adil dalam arti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka jika laki-laki diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, maka jalani fungsinya sebagai laki-laki. Dari ciri-ciri fisiknya, dari tugas pokoknya, dari bagaimana kemudian dia menjalani kewajiban dalam berkehidupan. Pun demikian ketika seseorang dikatakan sebagai perempuan, tentu sudah ada perbedaan di penampilan fisiknya, ada kewajibannya, karakteristiknya, sifat dan sikap yang mesti ditampilkan tugas-tugas yang sesuai dengan keperempuanan, serta pedoman-pedoman kehidupan atau yang bisa saling menyempurnakan antara laki-laki dan perempuan itu, yang diantaranya menghadirkan keturunan-keturunan yang mampu memakmurkan kehidupan di muka bumi, dan itu pun diatur dengan cara yang benar, cara yang legal, sehingga keturunan yang dihadirkan berkualitas dan baik serta sesuai dengan misi dan visi yang diharapkan. Itulah sifat yang penuh dengan adab. Itulah cara kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang telah Allah tempatkan pada diri kita dan telah Allah pilih secara terhormat. Karena itu, dari sejak era Nabi Lut alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya untuk menjaga nilai-nilai manusia yang terhormat ini supaya menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang berketurunan, bergenerasi, menjaga nilai-nilai kemanusiaan di setiap era, dan memunculkan hal-hal baru yang kiranya bisa menunjukkan kemakmuran, kenyamanan berkehidupan di setiap masa yang boleh jadi teknologi yang tidak sama, keadaan yang tidak serupa. Tapi dengan itu bisa membawa keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan berkemanusiaan secara luas.
Generasi-generasi yang terbaik tidak mungkin lahir jika manusia menodai atau bahkan menyimpang atau terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang mengarahkan dan menyimpangkan fitrah kemanusiaannya. Lelaki berubah menjadi perempuan atau misalnya merubah tampilan-tampilan fisiknya layaknya perempuan maupun sebaliknya. Atau bahkan terjadi hubungan-hubungan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan mempertahankan keadaan itu, maka yang terancam adalah nilai-nilai kemanusiaan kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan generasi-generasi penerus yang baik, sementara secara fitrah keadaan-keadaan yang telah Allah tetapkan dirubah, disimpangkan, dijauhkan, atau bahkan lebih daripada itu. Dan kita berharap tidak jadi demikian. Berubahnya karakteristik perubahan sifat yang tadinya punya sifat kelaki-lakian dipaksakan untuk menjadi sikap-sikap perempuan atau sebaliknya, sehingga gaya berubah, tampilan berubah, cara berinteraksi pun berubah, dan tentunya akan merubah cara berkehidupan yang juga akan berpengaruh kepada generasi-generasi yang ada di sekitarnya. Dan sudah pasti sikap seperti ini akan memotong hatinya generasi-generasi penerus yang diharapkan bisa memakmurkan salah suci yang telah Allah tetapkan kepada setiap manusia. Karena itu teman-teman sekalian, penyimpangan-penyimpangan dari fitrah ini adalah bagian-bagian dari memang sejatinya menjadi tugas kita bersama untuk membalikannya ke fitrah yang benar, untuk menegakkan kembali nilai-nilai kemuliaan sebagai tanda kita peduli dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Jadi, ketika kita membahas tema seputar LGBT misalnya, atau homoseksual misalnya, atau lesbian, untuk kita kembalikan kepada situasi-situasi normal. Laki-laki menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan. Sungguh, ini bagian dari kepedulian kita untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan tadi, supaya menjadi terhormat. Bukan berarti kemudian dengan merendahkan nilai kemanusiaan dan tidak menganggap ini bagian dari nilai-nilai kemanusiaan. Justru pembahasan ini menjadikan hal yang harus kita kembalikan kepada tempatnya. Lebih daripada itu, ini bagian dari penghormatan kita untuk mengembalikan kepada situasi manusia yang berkeadilan dan penuh dengan adab dalam berinteraksi, terutama sikap moral kepada Tuhannya. Dan ini amanah dari dasar negara kita Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap-sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan bergeser dari keadaan mula ia diciptakan. Ini bukan situasi normal, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tapi kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan ini. LGBT bisa disembuhkan, LGBT bisa dibantu, LGBT bisa dikembalikan, dan jangan pernah difasilitasi atau jangan ditampilkan seakan-akan ini benar, ini semua sesuai dengan fitrah, ini legal. Karena itu, di konteks ini kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada para pelaku LGBT, dan itu kita membantu mendoakan untuk sembuh, membantu secara medis untuk kembali, memberikan terapi-terapi yang sesuai dengan fitrah saat ia diciptakan, membantu memberikan pencerahan-pencerahan sehingga mereka kembali kepada fitrah yang benar, bukan memberikan ruang yang untuk pembenaran atau bahkan ruang-ruang untuk tampil, sehingga dengan itu merasa bahwa apa yang telah menimpa dan dialami itu sebagai fitrah dalam berkehidupan. Saya kira tidak ada satu agama pun yang membenarkan praktik LGBT ini terjadi. Jika ini terjadi, kita coba hormati mereka dengan cara mengembalikan mereka sekali lagi pada fitrah yang benar. Tidak harus merendahkan, tidak harus menghina, dan tidak harus melecehkan, tapi membimbing dan memberikan arah supaya kembali berjalan bersama pada nilai-nilai yang baik. Mari jauhi perpecahan, menjauhi sikap merendahkan, melecehkan, menghinakan. Tapi kita berusaha menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, sehingga dari situ kita bisa pastikan dengan izin Allah meraih hasil yang terbaik yang sifatnya positif. Mari berjalan dengan cara yang benar, saling memberikan harmoni, saling memberikan solusi, yang dengan itu keberkahan, kemuliaan, kebaikan, kesuksesan, dan kemakmuran sejatinya bisa kita raih di negeri tercinta ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.